Berikutnya, kita akan coba lihat operator yang lain. Jadi, operator berikutnya yang akan coba kita lihat adalah operator kondisional. Operator kondisional itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu logical AND, logical OR, dan ternary. Di mana masing-masing untuk logical ini, operator ini, itu menggunakan simbol tertentu. Jadi, untuk logical AND menggunakan simbol ini dalam bahasa Inggris namanya ampersand. Jadi logical AND menggunakan simbol ampersand, dua simbol. Kemudian logical OR menggunakan simbol garis lurus, dua simbol. Kemudian ternary menggunakan simbol tanda tanya dan simbol titik dua. Sama seperti operator yang lain, operator kondisional juga memiliki level dan juga associativity. Jadi kalau kita lihat untuk level 4 itu adalah logical AND dan associativity-nya left to right. Untuk operator logical OR itu levelnya 3, associativity-nya juga dari left to right, dan untuk yang ternary itu levelnya 2, dan associativity-nya dari right to left. Nah, untuk penulisan atau ekspresi penggunaan operator, itu ada dua ya ternyata kalau kita lihat. Untuk logical AND dan logical OR, itu format penulisannya sebagai berikut. Jadi ada operan 1, kemudian operator, dan diikuti dengan operan 2. Nah, tapi untuk operator ternary itu ternyata expression atau format penulisannya sedikit berbeda dengan operator-operator yang lain. Untuk ternary memiliki format sebagai berikut. Jadi ada variabel, kemudian sama dengan, nah di sini ada satu ekspresi yang harus dievaluasi, kemudian ada simbol tanda tanya. Nah, jika hasil evaluasi ekspresi ini benar, maka bagian ini akan dijalankan. Tapi jika hasil ekspresi ini salah, maka bagian ini yang dijalankan. Jadi itu untuk format penulisan operator ternary, dia berbeda dengan operator yang lain. Nah, biar lebih jelas bagaimana cara menggunakan operator kondisional ini, mari kita lihat source code di mana kita akan menggunakan operator kondisional. Oke, kita akan bikin satu kelas baru, di mana dalam kelas ini kita akan menggunakan operator tadi, ketiga operator kondisional, baik logical AND, logical OR, maupun ternary. Oke, seperti biasa, untuk satu kelas yang baru itu perlu kita simpan dalam satu fisik file dengan akhiran Java. Kemudian kita simpan di folder src di bawah folder project kita Java Console. Nah, kemudian coba kita compile ya, coba kita compile. Operator kondisional, oke. Kemudian kita jalankan. Nah, jadi seperti ini hasil jika program operator kondisional kita jalankan. Oke, untuk melihat bagaimana hasil ini muncul, mari coba kita lihat source code kita, kemudian kita coba melakukan simulasi bagaimana JDK akan menjalankan source code kita ini, sehingga akan menghasilkan tampilan di konsol sebagai berikut ya. Nah, kita akan lihat bagaimana JDK bekerja, kemudian menggunakan operator-operator, sehingga nanti program kita akan menghasilkan hasil seperti di layar ini. Oke, mari kita mulai lihat source code. Jadi di kelas yang baru kita bikin, yaitu operator kondisional, itu di baris 6-8, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi dari beberapa variabel ya. Di baris 6, kita mendeklarasikan dua variabel, bFalse dan bTrue, ya, di mana masing-masing kita beri nilai awal yaitu false dan true. Jadi kalau kita lihat memang kita sengaja membuat satu variabel namanya bFalse. B ini singkatan dari bulan. Jadi ini adalah variabel yang menyimpan nilai bulan false. Jadi nilai false. Kalau bTrue itu menyimpan variabel yang menyimpan nilai bulan true yaitu true. Karena nanti kedua nilai ini akan kita gunakan dengan operator dan maupun dengan operator AND. Oke, kemudian di baris 7 dan 8 kita lakukan deklarasi. Kemudian di baris 10 sampai 13
Nah, kita sudah menggunakan operator dan ya, logical and ya. Jadi ini kalau bahasa Indonesianya dan ya, logical and. Jadi di baris 10 sampai 11, 13, kita sudah menggunakan operator logical and. Kemudian di baris 15 sampai 19 kita menampilkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Kemudian di baris 21 sampai 24 kita itu menggunakan operator OR, logical OR. Dan setelah itu kita menampilkan hasil dari penggunaan operator logical OR. Kemudian di baris 32 sampai 37 kita itu menggunakan operator ternary ya. Kita lihat menggunakan operator ternary. Itu untuk satu kondisi, dan begitu juga dari baris 39 sampai 44 kita juga menggunakan operator ternary. Jadi indikasi bahwa itu adalah operator ternary adalah munculnya simbol tanda tanya dan juga simbol titik dua dalam satu statement ya, dalam satu statement. Oke. Untuk lebih jelas kita coba simulasikan biar kita lebih tahu detail bagaimana JDK memproses menjalankan kelas operator kondisional ini. Oke, kalau kita lihat, ini source code-nya. Jadi source code yang tadi di kelas operator kondisional kita copy sini biar kita bisa simulasi cara bagaimana JDK menjalankan kelas yang kita buat tadi. Oke, kita mulai dari baris 6. Ya, di baris 6 itu ada statement sebagai berikut. Bulan B false sama dengan false B true. Sehingga di akhir baris 6 pada waktu JDK selesai menjalankan baris 6, maka variabel B false itu memiliki nilai false, kemudian variabel B true itu memiliki nilai true. Kemudian di baris 7 dijalankan, kita lakukan deklarasi beberapa variabel, tapi kita tidak memberikan inisialisasi, sehingga variabel-variabel tersebut tidak memiliki nilai, belum memiliki nilai. Begitu juga di baris 8, kita melakukan deklarasi, tapi kita tidak memberikan inisialisasi, sehingga variabel-variabel tersebut belum memiliki nilai. Kemudian di baris 9 tidak terjadi apa-apa. Di baris 10, kita menemukan satu ekspresi ya. Jadi kita menemukan satu ekspresi, mari kita langsung ini. Jadi kalau kita tahu B true and true itu adalah variabel ya. Sama B true juga variabel, B true juga variabel. Dari sini kita tahu bahwa ada dua operator yang digunakan, yaitu operator logical and dan juga operator assignment sama dengan. Karena kita sudah terbiasa, operator assignment itu adalah operator dengan level paling rendah, yaitu level 1. Sehingga dia pasti akan diproses paling akhir. Kita jadi tahu bahwa untuk ekspresi ini, maka JDK akan melakukan proses untuk ini, ekspresi ini dulu. Jadi pasti JDK akan melakukan proses untuk ekspresi yang ini dulu dengan operator logical and. Oke, mari kita langsung ubah nilainya. Variabel B true itu nilainya adalah true ya. Kita langsung ganti. Kemudian variabel B true juga nilainya true. Nah, jadi kita akan mendapatkan setelah nilai variabel ini kita ganti dengan nilainya, ekspresi kita menjadi seperti ini. Jadi true and true sama dengan true and true. Nah, ini udah satu aturan di matematika ya. Jika kita menggunakan logical and, kalau operan di sebelah kiri true, kemudian operan di sebelah kanan true, itu akan menghasilkan true. Jadi ini boleh dihafal ya. Nah, jadi itu udah aturannya. Jika operan di sebelah kiri true, dan kemudian di sebelah kanan true, itu maka hasilnya adalah true. Sehingga setelah baris 10 dijalankan, nilai variabel true and true itu adalah true. Kemudian proses akan jalan ke baris 11, kita menemukan ekspresi lain. Sama seperti tadi, kita menggunakan operator dan, ya. Dan sama seperti baris di atas, walaupun ada dua operator yang muncul, yaitu logical and dan sama dengan assignment, yang akan diproses dulu adalah yang bagian ini. Oke, mari langsung kita ganti dengan nilainya. Variabel B true nilainya adalah true. Kemudian variabel B false nilainya adalah false.
Nah, ini juga sama ya, boleh diingat untuk logical AND, jika di sebelah kirinya, jika salah satu ya, jika salah satu itu false, itu maka hasilnya false. Dalam hal ini kita ada true dan false ya, jadi false di sebelah kanan operan. Sehingga ini akan menghasilkan nah, itu udah rumus matematikanya ya. Jadi bahwa untuk logical AND, jika salah satu false, dalam hal ini false-nya di operan 2, maka nilai hasil dari ekspresi ini akan menghasilkan nilai false. Ya, itu udah aturan matematikanya. Dan kita teruskan ke baris 12. Kita menemukan ekspresi lain. Ekspresinya seperti ini. Seperti tadi, langsung kita ganti nilainya ya. Jadi itu B true adalah true, kemudian B false adalah false. Nah, sama seperti tadi, untuk logical AND, jika salah satu operannya itu false, maka dia adalah false. Jadi, nah di baris 12 ini kondisinya adalah operan satu yang false ya, sebelah kirinya false, sebelah kanannya true. Sedangkan kalau di baris 11, itu operan sebelah kirinya true, sebelah kanannya false. Jadi tetap menghasilkan nilai yang sama ya, false. Kemudian kita lihat lagi di baris 13, kita menemukan satu ekspresi lain. Nah, di sini kita tetap menggunakan operator dan. Kemudian kita ganti nilainya ya langsung. B false itu false nilainya, dan B false false. Jadi ekspresi dari baris 13 akan menjadi sebagai berikut. Nah, sama seperti tadi, untuk operator logical AND, jika salah satu false, jika salah satu false aja salah ya, apalagi dua-duanya false, maka ini akan menghasilkan nilai false. Nah, jadi kalau kita lihat, ternyata untuk operator dan, itu dia hanya akan memberikan nilai true jika kedua operannya nilainya true. Ya. Jadi ini mungkin boleh diingat, untuk operator logical AND, dia hanya akan memberikan hasil true jika kedua operannya true ya, baik di kiri maupun di kanan. Tapi jika salah satu operannya false, kita lihat di sini operan duanya yang false, di sini operan satunya yang false, di sini operan 1 dan 2 false, itu maka akan memberikan nilai false. Oke, kemudian kita terus ke baris 14, tidak terjadi apa-apa. Kemudian di baris 15, kita itu menampilkan informasi ke konsol. Kita menggunakan metode printf untuk menampilkan tulisan operator conditional AND. Jadi kira-kira nanti di konsol itu akan muncul operator conditional AND. Nah, kemudian di baris 16 kita menampilkan nilai variabel ya. Karena di sini kita ketemukan persen B, persen B, persen B. Artinya kita mau menampilkan nilai variabel dengan tipe data boolean. Nah, karena itu di sini kita cantumkan variabel-variabel dengan tipe data boolean ya. Nah, di sini di baris 16 kita menampilkan persen B itu akan menampilkan nilai B true. Kemudian persen B yang kedua itu menampilkan nilai B true. Kemudian persen B ketiga itu akan menampilkan nilai true and true. Oke, mari kita langsung ganti nilainya ya. Persen B yang pertama itu menampilkan nilai B true. B true adalah true. Kemudian dia menampilkan ampersand. Kemudian ada persen B yang kedua, dia akan menampilkan B true juga ya. Kemudian tanda panah. Dan kemudian menampilkan persen B yang ketiga. Persen B yang ketiga itu menampilkan nilai variabel true and true. Di sini kita lihat, di baris 10 kita udah tahu bahwa nilai true and true adalah true ya. Jadi kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat, hasil dari baris 16 itu menampilkan tulisan true and true, true. Jadi nggak lebih untuk memvisualkan. Di sini kita udah tahu, ini kita mau menampilkan. Karena ini ada proses di JDK ya, belum muncul di layar. Nah, ini kita lebih mau menampilkan hasil dari proses kita tadi.
Oke, kemudian di baris 17 sama kita mau menampilkan variabel ya. Menampilkan nilai variabel. Ini kita menemukan 3% B. 1, 2, 3. Artinya harus ada 3 atribut. 1, 2, 3. Mari kita langsung isi. Persen B yang pertama itu menampilkan nilai variabel B true, yaitu true. Kemudian menampilkan simbol ampersand. Kemudian menampilkan atribut yang kedua ya, nilai atribut yang kedua, yaitu B false. False nilainya false. Oke. Kemudian menampilkan tanda panah dan menampilkan persen B yang ketiga, yaitu nilai variabel true and false. Nah, kalau kita lihat di baris 11, itu kita sudah mendapatkan nilai true and false. Nilai true and false adalah false, sehingga akan menampilkan false. Oke, berikutnya sama, baris 18. Baris 18 itu menampilkan parameter pertama itu adalah B false, kemudian yang kedua itu adalah B true, kemudian yang ketiga itu menampilkan false and true, nilai variabel false and true. Mari langsung kita ganti. Jadi persen B yang pertama menampilkan B false, yaitu nilainya false. Kemudian menampilkan ini simbol ampersand 2. Kemudian persen B yang kedua. Persen B yang kedua itu akan menampilkan nilai B true. B true nilainya true. Kemudian akan menampilkan ini tanda panah. Dan terakhir menampilkan persen B yang ketiga. Persen B yang ketiga itu menampilkan nilai false and true. Di mana di baris 12 kita tahu bahwa nilai false and true itu adalah false. Sehingga hasilnya sebagai berikut. Ya, dan kemudian terakhir kita untuk operator N ya, untuk operator N terakhir adalah kita menampilkan ke layar itu 3 variabel ya. Persen B yang pertama itu menampilkan nilai variabel B false, persen B yang kedua menampilkan nilai variabel B false, dan persen B yang ketiga menampilkan nilai dari false and false ya, false and false. Mari kita langsung ganti nilainya. Persen B yang pertama adalah B false. Sini muncul false. Kemudian kita ketik ini, menampilkan ini, ampersand 2 kali. Kemudian menampilkan persen B yang kedua, yaitu nilai B false. Dan kemudian menampilkan tanda panah, dan setelah itu menampilkan persen B yang ketiga, yaitu nilai variabel false and false. Nilai false and false itu sudah kita proses di baris 13 ya. Di baris 13 kita dapat nilai false and false adalah false. Sehingga ini menjadi seperti itu. Nah, jadi harapannya pada waktu program kita ini dijalankan, setelah baris 19 dijalankan akan muncul di konsol kira-kira seperti ini. Operator kondisional AND, true and true, panah true, true and false, panah false, false and true, panah false, false and false, panah false. Benar nggak sih? Oke, coba kita cek. Oh ini ya, operator conditional AND sama true and true, panah true. Sama ya, benar ya. True and false, panah false. False and true, panah false. Kemudian false and false, panah false. Jadi itulah penjelasan bagaimana pada saat program atau source code yang tadi, operator kondisional kita compile dan jalankan, itu akan menampilkan hasil sebagai berikut. Nah, jadi ini yang muncul sampai sini, itu adalah hasil eksekusi sampai baris 19. Ya, jadi kita masih baru proses sampai baris 19, nah, di mana itu adalah penggunaan operator N ya, logical N. Jadi sampai baris 19, kita itu menggunakan operator logical N, dan kemudian kita menampilkan hasil penggunaan operator. Ya, jadi kita sudah lihat bahwa untuk operator logical N, jika, kita lihat langsung dari hasilnya, jika operan kiri dan kanannya true, maka true. Jika salah satu operannya false, itu maka false. Di sini operan pertamanya true, kemudian operan duanya false, menghasilkan false.
operator operan ke pertamanya false, yang keduanya true menghasilkan false, operan pertamanya false, kemudian operan keduanya false itu menghasilkan false. Itu untuk penjelasan operator logical AND. Sekarang kita teruskan ke operator logical OR ya. Jadi setelah baris 19 selesai dijalankan, maka JDK akan proses ke berikutnya, ke baris 20, tidak terjadi apa-apa. Baris 21, nah di sini kita menggunakan operator logical OR ya. Jadi logical OR, mari kita proses. Jadi JDK menemukan satu ekspresi sebagai berikut. Nah, langsung aja kita ganti. Jadi sama seperti di atas, di sini ada ditemukan dua operator ya, yaitu logical OR dan logical assignment. Bukan logical assignment, sorry, assignment. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tahu bahwa operator assignment itu memiliki level paling rendah. Sehingga pasti yang akan diproses lebih dulu adalah yang bagian ini ya, yang di highlight ini. Kenapa? Karena level operator atau itu lebih tinggi. Kalau kita lihat, logical OR itu levelnya 3 ya. Jadi lebih tinggi dari operator sama dengan. Oke, mari kita ganti nilainya. Kita tahu nilai B true adalah true. Kemudian B true juga adalah true. Sehingga ekspresinya menjadi seperti ini. Nah, ini sama. Ini adalah aturan matematikanya. Untuk operator atau jika kondisinya seperti ini, true atau true, itu akan menghasilkan true. Kenapa seperti itu? Ya, itulah aturan matematikanya ya. Jadi, jika ada penggunaan operator logical OR, jika itu ekspresi operan di kirinya true dan di kanannya true, itu akan menghasilkan true. Oke, kita lihat lagi. Kita lihat lagi di baris 22, kita menemukan ekspresi yang lain. Jadi di ekspresi ini kita menggunakan variabel B true dan B false. Sehingga kalau kita ganti dengan nilainya, ini menjadi seperti ini. Nah, jadi ekspresi kita yang baru itu adalah sebagai berikut. Jadi di sini menggunakan operan satunya true dan operan duanya false. Sama, ini aturan matematikanya adalah jika logical OR dengan kondisi logical operan satunya true dan operan duanya false itu akan menghasilkan nilai true. Jadi itu udah aturan matematikanya. Jika operan satu true, kemudian operan kanannya atau operan duanya false, itu hasilnya adalah true. Oke, kita lihat lagi kombinasi yang lain, yaitu di baris 23 kita temukan ekspresi yang lain. Nah, di ekspresi ini penggunaan operator OR juga ya, logical OR. Nah, sama seperti tadi, langsung kita ganti aja nilai variabelnya. B false itu false, B true itu true. Nah, di sini kita lihat operannya beda ya. Kalau di atas true, false. Kalau di sini adalah false atau true. Nah, aturannya untuk logical OR, jika ini false operan 1 dan operan 2-nya true, itu akan menghasilkan true. Nah, itu udah aturan matematikanya. Jadi jika ditemukan penggunaan operator logical OR di kirinya false atau operan satunya false dan operan 2-nya true, itu akan memberikan nilai true. Nah, setelah itu kita proses baris 24. Nah, di baris 24 ini sama penggunaan operator OR tapi dengan nilai yang berbeda ya. Dengan nilai operan yang berbeda. B false itu false. Nah, B false juga itu false. Nah, kita jadi menemukan ekspresi yang baru sebagai berikut. Di mana false atau false ya. Nah, itu aturan matematikanya. Untuk kondisi seperti ini, jika kita menggunakan operator atau logical OR dan operan satu false dan operan duanya false, maka itu akan memberikan nilai false. Jadi seperti itu penjelasannya. Jadi untuk logical OR, jika operan satu true, operan 2 true, itu akan memberikan nilai true. Kemudian jika operan satu true, operan 2 false, itu akan memberikan hasil true. Operan satu false,
kemudian operan 2-nya true, itu akan memberikan nilai true. Dan jika operan 1 false, operan 2 false, itu akan memberikan nilai false. Atau bisa disimpulkan, operan false itu hanya akan memberikan nilai false, maksud saya, operan OR, logical OR, itu hanya akan memberikan nilai false jika kedua operannya adalah false. Jika salah satu operannya true, maka itu akan memberikan nilai true. Nah, jadi silakan dihafal. Bagaimana cara yang terbaik itu masing-masing orang beda ya. Ada yang mungkin rumus, udah kalau false, logical OR, kalau dua operannya false itu false, lain itu true. Boleh juga. Bebas lah ya. Oke, setelah sampai 224 kita sudah mendapatkan nilai untuk variabel true or true or false, false or true, false or false. Nah, kemudian di baris 26 kita menampilkan nilai variabel tersebut ya. Jadi di sini pada waktu baris 26 dijalankan, kita menggunakan metode printf untuk menampilkan operator conditional OR ya. Jadi ini akan muncul. Ini akan muncul di di konsol operator kondisional, baru ini lambang simbol dari operator atau logical OR. Kemudian di sini kita menggunakan metode printf untuk menampilkan nilai b true, kemudian true or true. Ya. Jadi dengan format pertama ini %b, kemudian simbol atau, kemudian %b, kemudian tanda panah, kemudian %b. Oke, langsung kita ganti aja. %b yang pertama itu akan menampilkan nilai b true, sehingga hasilnya menjadi true. Kemudian simbol operatornya. Kemudian menampilkan %b yang kedua, yaitu sama, variabel b true juga. Kemudian tanda panah. Dan menampilkan %b yang ketiga, menampilkan nilai variabel true or true. Nah, kita sudah lihat di baris 21, nilai variabel true or true adalah true ya, sehingga yang muncul di sini adalah true. Kemudian JDK akan meneruskan ke baris 28, sama seperti ini. Baris 28 itu menampilkan 3 nilai variabel, yaitu %b, dengan format %b, kemudian simbol logical OR, %b, kemudian tanda panah, kemudian %b. Nah, langsung kita ganti aja. %b yang pertama itu menampilkan nilai b true. B true kita sama-sama tahu nilainya adalah true. Kemudian simbol logical OR. Kemudian menampilkan %b yang kedua, yaitu menampilkan nilai variabel b false, yaitu nilai false. Kemudian menampilkan tanda panah. Dan terakhir menampilkan %b yang ketiga, yaitu nilai true or false. Jadi kita udah lihat di baris 22, nilai variabel true or false itu adalah true ya. Sehingga akan muncul di layar sebagai berikut. Nah, berikutnya di baris 29 juga sama, kita menampilkan 3 variabel, yaitu kemudian dengan format %b, simbol logical OR, %b, kemudian tanda panah, kemudian %b. Langsung aja kita ganti ya. %b yang pertama itu menampilkan nilai variabel b false. Kita sama-sama tahu nilai variabel b false ada false. Kemudian %b yang kedua itu menampilkan nilai variabel b true. Kita tahu nilai variabel b true adalah true. Kemudian menampilkan tanda panah. Dan terakhir menampilkan variabel yang ketiga, %b yang ketiga, yaitu variabel false or true. Nah, kalau kita lihat di baris 23 tadi, kita sudah mendapatkan nilai variabel false or true, yaitu nilainya true ya. Sehingga muncul seperti berikut. Nah, itulah hasil eksekusi baris 29. JDK akan terus memproses baris 30. Baris 30 pun sama, itu menampilkan 3 variabel dengan format %b, simbol logical OR, %b, tanda panah, %b. Di mana masing-masing %b pertama itu menampilkan b false ya. Langsung aja kita ganti. Ya, kemudian menampilkan simbol ini, logical OR, kemudian menampilkan %b yang kedua, yaitu b false juga, yaitu false. Kemudian menampilkan tanda panah, dan yang terakhir, %b yang ketiga itu menampilkan nilai variabel false or false.
di mana kita tahu pada waktu baris 24 dijalankan, itu nilai variabel false or false adalah false ya. Sehingga ini hasilnya sebagai berikut. Nah, oke, jadi setelah kita menggunakan operator logical OR, hasil penggunaan operator ini kita tampung di beberapa variabel, dan kemudian kita tampilkan ke konsol ya, hasilnya sebagai berikut. Jadi operator conditional OR, true or true, true, true or false, true, false or true, true, false or false, false. Benar nggak sih? Ya, kita lihat. Oh, ternyata sama ya. Operator conditional, yang ini. Kemudian true or true, true. True or true, true. Kemudian yang ini true or false, true. True or false, true. Kemudian false or true, true. False or true, true. Dan terakhir adalah false or false, false. False or false, false. Jadi itu hasilnya setelah kita menggunakan operator logical OR, kemudian kita tampung nilainya, dan kemudian kita tampilkan di konsol. Jadi ini boleh dihafal ya, karena ini memang adalah aturan dari matematika. Jadi ini boleh dihafal kalau seperti ini, selalu seperti ini seperti ini. Oke, berikutnya kita akan terus ke baris 28 ya. Baris 28. Baris 32. Oke, di baris 32, di sini kita melakukan deklarasi dua variabel ya. Di 32 dan 33 itu dua variabel, satu max speed, satu current speed. Nah, di sini kita akan menggunakan operator ternary. Kenapa kita tahu kita menggunakan operator ternary? Karena di baris 34, statement di baris 34, itu ada muncul simbol tanda tanya dan juga simbol titik 2 dalam satu statement. Jadi itulah indikator bahwa operator ternary itu digunakan. Jadi operator ternary itu adalah penggunaan simbol tanda tanya dan simbol titik 2 dalam satu statement ya, dalam satu statement. Jadi kalau kita lihat di sini di baris 34, kita menemukan simbol tanda tanya dan simbol titik 2 itu dalam satu statement, yaitu di baris 34. Sehingga kita tahu bahwa baris 32 sampai 37 itu adalah kita akan menunjukkan bagaimana menggunakan operator ternary. Nah, untuk menggambarkan penggunaan operator ternary, kita coba bikin satu contoh kasus ya. Contoh kasus nyata lah. Ini kasusnya di jalan tol. Itu di jalan tol itu pasti ada batasan ya. Kalau bagi yang sering menggunakan jalan tol, berpergian, naik kendaraan lewat jalan tol, itu ada pasti informasi batas maksimal kecepatan kendaraan di dalam tol. Umumnya sih 100 km per jam ya. Tapi ada kadang tertentu ada juga yang 80 km per jam. Tapi untuk contoh ini, kita itu menggunakan kecepatan maksimum kendaraan dalam jalan tol itu adalah 100 km per jam. Artinya, jika kendaraan kita melebihi kecepatan maksimum, itu kita akan menampilkan alert ya. Hati-hati bahwa kendaraan Anda itu melebihi kecepatan maksimum, tolong kecepatannya dikurangi. Tapi kalau kecepatan kita itu lebih kecil dari 100 km per jam, maka kita akan menampilkan tulisan, kecepatan Anda aman, jadi tolong dipertahankan. Nah, jadi itu yang akan kita lakukan di baris 32 sampai 37. Jadi contohnya kecepatan maksimumnya itu kita tampung dalam suatu variabel namanya max speed. Nah, tolong diingat seperti penjelasan di video sebelumnya mengenai penggunaan atau penamaan variabel, sebisa mungkin variabel itu dinamakan sesuai dengan tujuannya. Jadi, orang pun waktu membaca max speed minimal dapat gambaran, bahwa variabel max speed ini akan menyimpan nilai satu kecepatan maksimum. Nah, jadi, tanpa orang dijelasin pun mereka udah bisa nebak, ini adalah variabel untuk menyimpan nilai kecepatan maksimum. Oke, kemudian di baris 33 kita catat nih
kita bikin kondisi bahwa kecepatan kita saat ini adalah 80 km per jam. Apa yang terjadi? Inilah kita menggunakan operator ternary ya. Jadi di operator ternary, kita lihat nih, kita bikin kondisi. Jika kecepatan kita lebih besar dari kecepatan maksimum, ya ini ekspresi ya. Jadi kalau masing-masing ingat tadi, jadi ternary itu ada ekspresi dulu. Jadi dimulai dengan ekspresi. Jadi ternary itu dimulai dengan ekspresi. Nah, ekspresinya adalah jika kecepatan kita saat ini lebih besar atau sama dengan kecepatan maksimum, maka kita akan menampilkan tulisan ini. Hati-hati, be careful ya. Silakan kecepatan Anda dikurangi. Please slow your speed. Nah, itu jika expression ini nilainya true. Tapi, jika nilai expression ini salah, artinya kalau kecepatan kita lebih kecil dari 100 km per jam, berarti kita aman ya. Ya, berarti kita akan menampilkan tulisan you're in the right speed. Artinya ya kecepatan Anda sih aman-aman aja ya. Benar kan ya? Jadi, kalau kecepatan kita lebih besar dari max speed, kita akan nampilkan alert lah ya, warning. Hati-hati. Tapi kalau kecepatan kita lebih kecil dari kecepatan maksimum, kita akan menampilkan kecepatan kita aman, kecepatan Anda aman. Nah, mari kita lakukan evaluasi. Ya, jadi di sini pada waktu baris 32 ini dijalankan, kita akan mendapatkan nilai seperti ini ya. Jadi variabel max speed itu isinya 100, kemudian current speed itu isinya 80. Nah, kemudian kita mendapatkan ekspresi ini ya. Jadi kita memiliki ekspresi seperti ini. Oke, kita mendapatkan ekspresi seperti ini, kita evaluasi. Current speed kita langsung kita ganti aja ya. Current speed kita adalah 80. Sedang max speed kita 100. Nah, mari kita evaluasi. Apakah benar 80 lebih besar sama dengan 100? False ya. Ini pasti false. Oke, jadi ekspresi 80 lebih besar sama dengan 100 itu false. Nah, kita balik lagi ke sini ke operator ternary. Karena kita tahu bahwa ini false, oke, ini kan false, maka yang akan dijalankan adalah bagian yang sesudah simbol titik 2. Jadi kalau kita lihat rumusnya, jika expression ini false, maka bagian yang akan dijalankan adalah setelah titik 2 ya. Jadi kalau kita lihat source code kita, karena ini expressionnya hasilnya false, maka bagian yang dijalankan adalah setelah titik 2. Apa itu ya ini? Kita menuliskan satu string, yaitu you're in the right speed. Oke? Jadi, pada saat ini dijalankan selesai, maka warning message jadi selain ini memberikan hasil false, maka yang kedua adalah warning message akan berisi nilai ini ya. Nah, jadi pada saat baris ini dijalankan, kita sudah melakukan evaluasi expression-nya, current speed lebih besar max speed gitu ya. Oke, mungkin biar lebih ini. Oke, ya. Jadi expression ini kita sudah apa tadi? Kita lihat hasilnya adalah false ya. Karena 80 lebih besar dari 100 itu false. Karena false, maka bagian yang dijalankan itu adalah bagian yang ini. Yang dijalankan adalah bagian yang ini. You're in the right speed. Sehingga nilai ini itu akan disimpan di variabel warning message ya. Warning message. Sehingga setelah baris 34 ini selesai dijalankan, maka warning message akan berisi nilai you're in the right speed. Ya, ini dia. Jadi nilainya you're in the right speed. Oke. Jadi warning message akan berisi nilai you're in the right speed.
Nah, setelah warning message berisi satu nilai, maka kita akan melakukan proses berikutnya. JDK akan jalan ke baris 35. Di baris 35 kita menampilkan tulisan max speed ya. Max speed. Dan kemudian persen D ya. Jadi di sini ada persen D ya. Persen D ini itu akan menampilkan nilai max speed. Karena kita tahu max speed kita 100, langsung kita ganti ya. Ini akan muncul seperti ini. Kemudian di baris berikutnya, yaitu baris 36, itu kita akan menuliskan ke konsol dengan menggunakan metode printf. Nah, your speed. Nah, di sini ada persen D. Persen D ini akan menampilkan nilai variabel current speed. Current speed kita adalah 80. Oke, kemudian di baris berikutnya, yaitu baris 37, kita menampilkan nilai warning message ya. Di sini ada persen %S. Persen %S ini menampilkan warning message. Nah, warning message kita tadi sudah kita dapat ya. Kalau ingat di baris 34, selesai baris 34 dijalankan, kita akan mendapatkan nilai warning message ini. Warning message berisi string you're in the right speed, sehingga akan muncul seperti ini. Oke, jadi kira-kira di layar akan muncul max speed 100, your speed 80, your in the right speed. Apakah benar? Coba kita lihat. Max speed 100. Oke. Your speed 80. Oke. Your in the right speed. Oke. Nah, bagaimana munculnya your in the right speed? Nah, kita menggunakan operator ternary ya. Di sini kita sudah menggunakan operator ternary ya. Nah, di sini kita di baris 34, kita sudah menggunakan operator ternary. Ya, yaitu kenapa kita tahu ada operator ternary? Karena dalam statement ini, statement di baris 34, ada muncul operator tanda tanya, simbol tanda tanya, dan juga simbol titik 2 dalam satu statement. Itu adalah indikasi bahwa ada penggunaan operator ternary. Nah, setelah kita lihat tadi bahwa evaluasi nilai ini false, maka bagian inilah yang dijalankan. Yaitu, maka nilai your in the right speed itu akan disimpan di variabel warning message. Nah, itu yang sudah kita lihat di baris 32 sampai di baris 37. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 38, tidak terjadi apa-apa. Kemudian baris 39, nah baris 39 ini sama, kita akan menggunakan variabel, operator ternary. Kita akan menggunakan operator ternary, tapi dengan kasus yang lain ya, dengan kasus yang beda. Nah, ini waktu dulu seingat saya pernah tahu jika orang itu mau masuk TNI atau Polri, itu ada batasan syarat-syarat lah ya. Salah satunya adalah syarat tinggi badan. Mungkin saya bisa jadi salah. Tapi yang pernah saya ingat adalah untuk bisa masuk TNI atau Polri, itu salah satu syaratnya adalah tinggi badannya minimum 170 cm. Artinya, kalau tinggi badan kita kurang dari 170, maka kita tidak akan bisa mengikuti proses berikutnya, gugur lah istilahnya. Tapi kalau tinggi badan kita sama dengan atau lebih dari 170, nah kita bisa mengikuti proses seleksi berikutnya. Nah, di sini kita akan bikin satu program sederhana, artinya kita mencatat satu acuan baru bahwa 170 yang merupakan nilai minimum tinggi badan itu kita catat di variabel minimum height. Ya, jadi di sini di baris 39 kita mendeklarasikan dan melakukan inisialisasi satu variabel dengan nama minimum height. Nah, minimum height ini itu menyimpan itu tadi, tinggi badan minimum, yaitu 170. Kemudian di baris 40, nah kita bikin contoh bagaimana jika orang yang melamar atau ingin menjadi polisi itu ternyata tinggi badannya 168 cm. Nah, di sini kita bikin logik jika di sini kita menggunakan operator ternary ya. Kita menggunakan operator ternary. Jadi, jika tinggi badannya cukup, artinya lebih besar atau sama dengan 170 cm, kita akan menampilkan tulisan you can apply. Artinya, oh, Anda bisa melamar dan proses lebih lanjut.
Tapi jika tinggi badannya itu kurang dari 170 cm, maka kita akan menampilkan tulisan maaf, Anda tidak bisa lolos untuk seleksi, atau sorry, you cannot apply. Jadi kita bikin satu program simple ya, dan ini masih statis semua lah. Ini angkanya ini statis 168. Kita bikin satu kasus, gimana jika sang pelamar, orang yang melamar itu tingginya 168. Apa hasil yang muncul ya? Mari kita lihat. Jadi pada waktu baris 39 dijalankan, maka nilai variabel minimum height itu akan berisi 170. Kemudian berikutnya, pada waktu baris 40 dijalankan, maka nilai current height itu akan berisi dengan nilai 168. Nah, kemudian di baris 41, kita menggunakan operator ternary. Jadi di sini ada expression. Jadi ada expression sebagai berikut ya. Ada expression current height lebih besar sama dengan minimum height. Jadi ini artinya cara bacanya, jika tinggi badan pelamar yang disimpan di current height itu lebih besar sama dengan minimum height. Nah, jika benar, ya maka dia dapat apply. Jika tidak, maka dia tidak dapat apply. Oke, itu kira-kira cara membaca logical ininya ya. Bahasa awamnya dari operator ternary yang kita buat di baris 41. Artinya, jika tinggi badan pelamar lebih besar atau sama dengan tinggi badan minimum, maka kita akan menampilkan tulisan, oh kamu dapat apply. Tapi jika tidak, artinya tinggi badannya kurang dari 170 cm, kita akan tampilkan tulisan, oh sorry, maaf, Anda tidak dapat mengapply. Oke, mari kita coba proses. Kita ada ekspresi sebagai berikut. Jadi ekspresi kita adalah current height lebih besar dari minimum height. Nah, langsung kita ganti aja ya. Kita ganti aja. Current height-nya berapa? 168. Minimum height, 170. Nah, mari kita evaluasi. Apakah benar 168 lebih besar 170? Salah ya, false. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa ekspresi ini, current height lebih besar dengan minimum height, dengan kondisi masing-masing variabel nilainya sebagai berikut, itu adalah false. Karena false, nah kita tahu, karena false, ini kan tadi ya. Karena false, kita tahu ini hasilnya false, maka bagian yang akan dijalankan yaitu ini. Sorry, you cannot apply. Jadi bagian yang dijalankan adalah sorry, you cannot apply. Sehingga nilai variabel apply message, karena ini. Jadi nilai variabel ini, apply message, itu akan berisi, ya ini tadi, sorry, you cannot apply. Kenapa? Karena dia tadi, ekspresi ini nilainya false. Sehingga bagian yang dijalankan itu ini, nah bagian yang dijalankan itu adalah menampilkan, adalah nilai string, sorry, you cannot apply. Jadi ini akan disimpan di variabel apply message. Sehingga nanti variabel apply message akan berisi nilai sebagai berikut. Di apply message akan berisi tulisan sorry you cannot apply. Ya. Jadi setelah baris 41 selesai dijalankan, maka JDK akan menjalankan baris 42. Baris 42 itu simple menampilkan ini, string ini. Jadi menampilkan minimum height kandidat titik 2. Kemudian dia ada %D. %D ini itu menampilkan minimum height. Minimum height-nya kita tahu 170 ya. Kita ganti aja langsung. Oke. Kemudian di baris berikutnya itu menampilkan tulisan your height ya. Nah ini. Your height itu menampilkan %D ini menampilkan current height. Current height kita 168. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, itu baris ini. Oh ini, salah. Geser. Nah, baris ini, baris 44, itu menampilkan %S ya. %S ini menampilkan nilai apply message.
Nah, dari baris 41 kita tahu apply message itu akan berisi tulisan sorry you cannot apply. Sehingga sebenarnya di sini kita akan menampilkan tulisan sorry you cannot apply. Ya, jadi apply message nilainya adalah sorry you cannot apply, sehingga pada waktu kita menampilkan %s ini dan menampilkan apply message, maka akan muncul di konsol adalah sorry you cannot apply. Benar nggak sih? Oke, minimum height kandidat 170. Your height 168. Sorry you cannot apply. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita sudah coba lihat bagaimana cara kerja operator OR, logical AND, dan kemudian juga operator ternary ya. Jadi kita di source code ini, di source code kelas operator kondisional, itu kita sudah menggunakan ketiga operator tadi ya. Operator logical AND, kemudian operator logical OR, dan juga operator ternary. Oke.